Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di konten saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki kalian gitu. Oke, yang baru datang silahkan aja di subscribe channel saya ya, untuk edukasi seputar investasi, baik itu investasi bodong, investasi yang aman, bahkan mungkin sampai aplikasi penghasil uang yang saya rekomendasikan di channel ini. Jadi, teman-teman ya, saya kali ini mau membahas perdebatan ya di P-Network yang menghasilkan P-Coin yang katanya nanti akan menjadi koin kripto gitu ya. Jadi, saya itu udah banyak ya melihat para pionir melakukan yang namanya barter sesama pionir. Barter koin P dengan barang yang mahal gitu. Seperti tukar P-Coin dengan mobil, P-Coin dengan motor, P-Coin dibelanjakan untuk beli makanan gitu. Nah, di sini ya, itu saya lihat banyak tuh ya di grup Facebook, Telegram yang seperti itu, teman-teman. Nah, di sini cuman saya mau membahas dari segi apa sih gitu ya, hukum ketika kalian menggunakan P-Coin sebagai alat pembayaran di Indonesia gitu, dan juga mungkin di agama Islam. Apakah P-Coin yang dihasilkan dari P-Network ini apakah haram atau apa ya, apakah disetujui di Indonesia untuk dipertukar jual belikan gitulah istilahnya ya. Karena menurut saya P ini sistemnya bukan barter ya. Kalau kalian misalnya menukarkan satu P-Coin dengan mobil, P-Coin dengan kalian tukarkan dengan sarapan pagi ya, misalnya sate pagi atau lontong pagi gitu. Jadi itu menurut saya bukan barter, karena P-Coin itu katanya adalah mata uang digital. Nah, kalau mata uang digital, ini P-Coin ini layaknya seperti Bitcoin, seperti kalau uang nyata ini seperti dolar, seperti rupiah. Itu cuman apa hukumnya gitu ya, membayar barang atau membeli barang dibayar dengan P ya. Jadi kalau dibilang barter itu salah, teman-teman. Karena kalau barter itu ya, itu barang ditukar dengan barang, barang dengan jasa, jasa dengan jasa. Itu baru barter. Gitu. Kalian bisa searching lah gitu arti dari barter itu apa. Jadi kalau di barter dengan P itu sistemnya bukan barter lagi, tetapi membeli barang dengan P-Coin. Jadi P-Coin ini katanya mata uang digital ya kan. Tadi sudah saya jelaskan ini sama seperti rupiah dan dolar gitu. Nah, jadi apa hukumnya gitu ya. Jadi kita bisa, atau saya ajak kalian ke screen record di handphone saya gitu ya. Jadi di sini saya membahas dari kita ataupun searching di Google gitu ya. Hukum kripto sebagai alat pembayaran ya, karena kan banyak tuh P-Coin dibayar untuk mobil gitu, Pajero gitu, atau Fortuner gitu, Lamborghini kan ada juga tuh yang kayak gitu tuh. Nah gini, nah di sini baca nih ya di tampilan ini, Bank Indonesia sendiri ya sebagai otoritas sistem pembayaran dengan sangat tegas mengatakan cryptocurrency dalam bentuk apapun tidak sah sebagai alat pembayaran. Oke, dimana hukumnya hanya mengakui rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Oke, jadi di sini ya, walaupun P-Coin ini belum listing di market manapun ya, market kripto manapun, tapi ada yang bilang ini seperti cryptocurrency. Nah di sini kalau kita mengatakan P-Coin ini cryptocurrency, ini tidak sah ya sebagai alat pembayaran gitu, dan itu ya menyalahi undang-undang ataupun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Jadi di Indonesia itu haram untuk P-Coin sebagai alat pembayaran. Nah, lebih jelasnya kita bisa masuk di
artikel dari liputan6.com ya. Yang di sini nih teman-teman. Kita bisa klik di sana ya. Hukum mata uang kripto di Indonesia sebagai alat pembayaran aset perdagangan. Oke, jadi misalnya kalian kayak beli rumah gitu ya, beli mobil, dibayar dengan Pi ataupun dengan Bitcoin atau Ethereum gitu. Apa hukumnya gitu ya. Jadi kita pelajari ini dulu nih. Kita baca gitu ya. Nah, di sini ya di paragraf ini kita bisa baca. Bagaimana hukum mata uang kripto atau cryptocurrency di Indonesia? Hukum mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai alat pembayaran adalah tidak sah di Indonesia. Kalian bisa garis bawahi. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan mata uang kripto atau currency adalah haram. Oke. Haram karena mengandung garar dan darar. Kalian bisa cek itu apa garar dan darar di kalian searching aja di Google gitu. Cuman ya saya nggak tahu juga tuh apa artinya gitu. Dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Jadi ya buat kalian yang masih gitu ya membayar motor atau menukar motor dengan Pi itu diharamkan di Indonesia. Baik dari segi regulator maupun dari segi agama ya itu diharamkan. Gitu. Karena bertentangan dengan undang-undang. Gitu ya, Undang-Undang nomor berapa tadi itu? Nomor 7 tahun 2011 ya. Dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Gitu. Terus teman-teman kita bisa scroll ke bawah ya. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah lagi teman-teman ya. Oke, di sini ini yang menarik ya untuk dibahas ya. Sanksi menggunakan mata uang kripto atau cryptocurrency. Jadi apa ya, seperti apa sih ya yang kalian terima misalnya kalian menggunakan ya sudah dilarang gitu ya, sudah tahu kripto itu dilarang di Indonesia sebagai alat untuk untuk pembayaran, tapi kalian masih ngeyel gitu ya, seperti yang terjadi sekarang nih di Pi Network ya, para pionir menukar mobil ya, itu sama saja tuh menjual mobil dibayar dengan Pi gitu ya, menjual mobil dibayar dengan kripto gitu walaupun belum listing gitu, masih di airdrop tuh di mana-mana gitu ya. Jadi sanksinya ini nih kita bisa baca ya, kita bisa scroll ya, di sini ada logo-logo Bitcoin, Ethereum dan yang lainnya gitu. Cuman ya untuk Bitcoin belum ada gitu ya karena belum listing gitu. Nah, di sini teman-teman bisa baca apa sanksi apabila warga Indonesia menggunakan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran. Nah, dalam peraturan Bank Indonesia yang tertuang dalam pasal 205 ayat 1 tahun 2021, ada sanksi administratif yang dikenakan pada pelaku. Pertama, teguran. Oke, misalnya sekali kalian buat dan ini ketahuan gitu ya sama negara. Ya. Jadi yang pertama itu dilakukan teguran. Gitu ya, ditegur baik-baik, jangan diulangi gitu istilahnya lah gitu ya. Yang saya tanggap gitu mungkin gitu ya. Terus penghentian kegiatan. Nih, nomor 2. Penghentian kegiatan, sanksi menggunakan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran adalah mendapatkan penghentian sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan termasuk pelaksana kerjasama. Oke. Ya, jadi penghentian kegiatan. Nomor 3. Pencabutan izin PJP. Oke. Sanksi menggunakan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai alat pembayaran adalah pencabutan izin sebagai PJP, penyedia jasa pembayaran. Oke. Yang keempat, nah ini yang paling parah. Jika udah ditegur, udah
diingatin gitu ya, udah dicabut gitu, tapi masih diterusin gitu ya untuk pembayaran menggunakan kripto ya, ini dipenjara dan didenda. Oke. Nah, kita bisa baca nih. Tak hanya itu, dalam Undang-Undang Mata Uang Pasal 33 ayat 1 dijelaskan setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam transaksi pembayaran atau transaksi keuangan lainnya dipidana kurungan paling lama 1 tahun. Oke, 1 tahun. Kalian bisa baca nih. 1 tahun paling lama. Dan dipidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Gitu. Di sini hanya dibolehkan rupiah. Jadi misalnya kayak contoh dolar, itu nggak bisa juga. Dia harus rupiah. Oke teman-teman, jadi dari pembahasan dari otoritas ya yang saya sampaikan tadi, dan juga dari pendapat MUI, ini jelas membeli barang ataupun semacam halnya yang lain menggunakan cryptocurrency, mata uang digital, itu tidak sah. Apalagi mata uang digital ya, seperti dolar aja itu belum tentu diterima pembelian mengenai dolar gitu kan. Dolar itu kan uang juga. Misal kalian kayak beli nasi goreng gitu menggunakan dolar, itu merupakan tindakan yang salah dan itu bisa dipidana, karena yang cuman diakui di Indonesia itu cuman rupiah ya. Jadi apalagi itu sampai mata uang digital, cryptocurrency maupun yang belum rilis ya, belum listing juga gitu ya di marketplace, itu menyalahi aturan dari hukum yang ada di Indonesia gitu. Dan juga untuk Picoin itu harganya belum ada ya, cuman diada-adain aja gitu ya, dengan sesuai konsensus global gitu. Itu mungkin dari harga yang ditentukan oleh para pionir seluruh Indonesia gitu. Yang sebenarnya Picoin ini belum rilis dimanapun di market dari kripto manapun gitu. Jadi ini koin ini belum jelas nih apakah listing atau tidak gitu ya. Jadi kalau nggak listing nanti yang udah menukarkan mobilnya dengan koin Pi, nah itu yang punya Picoin itu koinnya nggak bisa diapa-apain, dia yang rugi karena mobilnya udah dikasih ke orang lain, dan koin Pi-nya nggak ada harganya, tidak listing sampai kapanpun. Itu yang jadi wanti-wanti saya untuk kalian yang menjadi pionir ataupun pengguna di Pi Network. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.